Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk Pak Hendra. Saya sebesar Felix Setiawan dengan akhir dari 9 akan mempresentasikan eh, artikel dengan judul Sales Forecast Data Visualization and Decision Science for Measuring Instruments Within Tableau. Buku ini membahas bagaimana data penjualan dapat dianalisis dan diprediksi dengan bantuan tabel hingga bisa mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik. Nah, di sini saya akan membahas beberapa hal terkait dengan introduction, research methodology, key findings dari overall sales, key findings dari daily, state-wise, and items-wise sales, sales forecasting with Tableau, dan kesimpulannya. Oke, lanjut ke pertanyaan pertama dari introduction. Jadi, sales forecasting atau peramalan penjualan sangatlah penting dalam mendukung keputusan organisasi. Dengan prediksi yang tepat, perusahaan bisa memperbaiki performa penjualannya. Namun tantangannya adalah bagaimana memprediksi secara akurat dari data historis. Tujuan dari studi ini adalah memanfaatkan Tableau sebagai alat visualisasi dan analisis untuk memproyeksikan Tableau sebagai alat visualisasi dan analisis penjualan instrumen pengukuran secara online serta memahami berbagai variabel yang memengaruhi. Untuk research metodologinya, menggunakan 141 data penjualan instrumen pengukuran selama periode 6 bulan. Nah, metode pengambilan sampel yang dipakai adalah sample random sampling agar data yang diperoleh lebih representatif. Data diolah terlebih dahulu dengan Excel tahun 2016, kemudian divisualisasikan menggunakan tabel publik yang versinya 2022,3. Tujuan utama metodologi ini adalah membuat data mentah menjadi lebih mudah dianalisis dan divisualisasikan. Nah, ada key findings pertama yaitu tentang overall sales. Dari total 114 pesanan yang dianalisis ditemukan bahwa ada 97 item berhasil dikirim, 33 pesanan dibatalkan, dan ada 11 pesanan yang dikembalikan. Jika dipresentasikan, tingkat pengiriman adalah 98,79%, pembatalannya ada 23,4%, dan pengembalian ada 7,8%. Temuan ini sangatlah penting karena memberi gambaran kualitas pelayanan dan stabilitas distribusi dari bisnis tersebut. Nah, untuk selanjutnya ada key findings tentang daily, state-wise, and item-wise sales. Nah, selama 6 bulan, total penjualan mencapai 86.780 rupiah. Dengan penjualan harian maksimum 6.891 rupiah. Nah, jika kita lihat per itemnya, produk dengan penjualan tertinggi adalah Wargoch dengan 73 unit. Sedangkan dari sisi lokasi, Tamil Nadu menyumbang pembelian terbanyak dengan 16 unit, diikuti Karnataka 15 unit dan Maharashtra dengan 14 unit. Temuan ini memberi insight mengenai produk favorit konsumen dan wilayah yang paling potensial penjualan. Nah, lanjut adalah sales forecast berdasarkan kuantitas. Based on quantity, kita masuk ke forecasting. Menggunakan fitur forecast dari DW dilakukan prediksi terhadap kuantitas penjualannya. Hasilnya diproyeksikan akan ada sekitar 4 atau 5 item terjual dalam 12 minggu ke depan. Namun perlu dicatat bahwa analisis ini belum mempertimbangkan faktor musiman atau variabel eksternal lainnya karena keterbatasan data tersebut. Selanjutnya sales forecast tapi berdasarkan nilainya atau based on value. Nah, berdasarkan kuantitas, forecast juga dilakukan dari sisi nilai penjualannya. Hasil prediksi menunjukkan akan ada penjualan senilai 3.599 sampai kurang lebih 4.926 rupiah dalam periode 12 minggu ke depan. Seperti sebelumnya, analisis ini juga masih terbatas karena tidak memperhitungkan faktor musimannya. Nah, untuk kesimpulannya, secara keseluruhan, tabel terbukti sangat berguna sebagai alat analisis dan visualisasi data. Studi ini menunjukkan bahwa dalam 12 minggu mendatang diprediksi penjualan sebesar 4 sampai kurang lebih 5 item dengan nilai sekitar 3.569 sampai 4.926 rupiah.
Selain itu, insight penting juga bisa diperoleh, misalnya produk dengan penjualan tertinggi adalah Wargotch, dan wilayah dengan pembelian terbesar adalah Tamil Nadu. Dengan begitu, kita belum bisa membantu organisasi dalam mengambil keputusan berbasis data dengan lebih mudah lagi. Nah, baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, Pak Hendra. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.